Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat Tahun Baru 2025 bagi seluruh pembicara dan tamu yang kita hormati dan terima kasih karena menyempatkan diri hadir di forum kita ini dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka hari yang baik eh, atau pembuka tahun yang baik untuk selanjutnya akan menjadi bagian dari perjuangan kita tentunya ke depan. Dan saya khususnya kepada Ustadz Bakhtiar yang tentu sekarang lebih banyak terjun ke grassroots dan juga apa para intelektual ya Pak Pitan Daslani. Pak Irfan ya. Pak Pitan Daslani, Pak Fari. Oh, Pak Pitan ya, mohon maaf Pak Pitan. Pak Pitan ini juga banyak grassroots selama ini, sekarang mulai tampil nih untuk membincangkan masalah-masalah yang ideal eh, atau tidak ideal di dalam lanskap dunia baru kita yang sekarang ini. Karena memang tidak banyak media yang memfasilitasi percakapan tentang tata dunia dan tentang situasi dunia kita. Kebanyakan bicara tentang situasi lokal, sementara kalau Indonesia ingin eksposurnya menjadi negara besar, maka literasi para pemimpinnya tentang situasi dunia itu harus kuat. Generasi pertama bangsa kita ini dan generasi pertama pembentukan negara itu orang-orang yang sangat literate dengan tata dunia, tentang situasi dunia. Buku-buku yang ditulis oleh Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Natsir itu selalu mengutip secara tebal ya situasi dunia tempat kita hidup ini. Dan Gelora ingin masuk ke segmen itu karena itulah di awal berdirinya Gelora bahkan memakai semboyan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Sebenarnya ini untuk mengundang literasi bangsa kita supaya sadar bahwa Indonesia punya hak untuk menjadi kekuatan negara besar ya, dan untuk itulah juga Indonesia didirikan, dan untuk misi besar itu juga kita ini bersatu. Kita di awalnya keluar dari penjajahan dan kita gunakan itu sebagai medium bagi konsolidasi nasional supaya kita kuat dan bersatu melawan penjajah. Tapi setelah kita menang, kita cantumkan dalam tujuan bernegara, kita akan menjadi kekuatan dunia. Tidak saja karena Pancasila mengandung pasal tentang internasionalisme dulu seperti yang dikatakan oleh Bung Karno yang kemudian menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi juga pada pembukaan mencantumkan keikutsertaan kita dalam perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ini negara yang sejak awal didirikan dengan cita-cita besar dan tidak layak kalau pemimpinnya terus-menerus terjebak dalam konflik remeh-temeh yang tidak pernah selesai, yang tidak bermutu, ya, yang ngawur dan kehilangan narasi besar yang bisa menyatukan energi bangsa ini untuk melihat masa depannya secara lebih optimis. Nah, Partai Gelora ingin hadir untuk itu, ya, mengingatkan kita. Partai ini memang masih kecil, tapi narasinya tidak kecil. Kita mau menjadi kekuatan yang menyuarakan di sebalik keinginan kita untuk berbeda dan bertengkar. Ada cita-cita besar yang kita sandingkan di depan pikiran semua pemimpin nasional, yaitu keinginan agar Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia. Jadi inilah nasib kita menurut saya ya, yang harus terus-menerus didengungkan. Sekali lagi, Partai Gelora ingin menjadi pengusung dari narasi besar itu. Nah, yang kedua yang saya ingin katakan adalah
dan kita berada di ceruk sejarah yang menentukan, ya. Pak Anies Mata berkali-kali mengatakan ini adalah kesempatan kita. Pada saat dunia ini tidak terlalu terkonsolidasi, kekuatan lama sepertinya centang perenang dan mengalami kegagalan struktural yang akut, maka Indonesia sebagai pengusung dari peradaban mulia, peradaban yang baik, harus tampil ke depan. Dan dalam dunia seperti inilah kita harus semakin tampil, semakin berani dan semakin percaya diri. Nah, alhamdulillah para pendiri bangsa kita juga dari awal melihat celah itu. Waktu kita mengusung Pancasila sebagai ideologi nasional yang diambil dari saripati agama dan kebudayaan bangsa Indonesia, Bung Hatta mengatakan bahwa Pancasila itu adalah mendayung di antara dua karang. Kita adalah kekuatan ketiga dari kekuatan blok barat dan blok timur. Kita adalah kekuatan jalan tengah yang moderat dari kekuatan ekstrim komunis dan kekuatan ekstrim liberalis. Nah, dengan menjadi kekuatan ketengah, kekuatan ketiga dan kekuatan tengah inilah kita bisa mengusung kekuatan kita sebagai negara yang punya identitas sendiri dan kita pandai bergaul ke kiri dan ke kanan. Saya mengikuti rombongan Bapak Presiden ke Beijing dan bagaimana mesranya dia berbicara dengan pemimpin-pemimpin China karena apapun ada kepentingan bersama secara ekonomi terutama. Lalu kemudian pada hari terakhir kunjungan beliau mengabarkan beliau ditelepon oleh Donald Trump yang baru memenangkan pemilu dan betapa mesranya komunikasi mereka karena presiden kita adalah presiden yang berbahasa asing secara sangat fasih sampai Donald Trump kaget dengan kemampuan beliau berbahasa. Jadi pemimpin Indonesia mengambil jalan tengah karena mereka pintar, karena mereka berani, karena mereka punya identitas, dan karena mereka punya jati diri yang kuat. Bukan karena minder, lalu tidak punya arah dan tidak punya pendirian atas jati dirinya sendiri. Pemimpin Indonesia adalah pemimpin yang berbakat, yang talented, diasah oleh sejarah yang kuat untuk menjadi dirinya sendiri. Dan ini kita miliki di depan presiden kita yang sekarang. Jadi karena itulah saya percaya bahwa jalan baru Indonesia dan kekuatan dan keinginan kuat kita itu harus mempersatukan kita. Karena itulah sebenarnya ada tiga Mbak Mia yang saya ingin katakan sebenarnya. Dan ini saya katakan di depan para menteri, ada 100 lebih kurang 100 anggota kabinet waktu berada di Magelang, ya. Kalau Pak Prabowo dengan secara halus memakai kata-kata konsolidasi demokrasi dan konsolidasi kenegaraan, dan beliau memulai dengan mengajak para anggota kabinet itu ke Magelang untuk baris berbaris dan kemudian makan secara terpimpin, bangun pagi, ya, setelah sholat subuh kita sudah ada di lapangan, lalu menyongsong matahari bersama-sama. Beliau tidak dikecualikan. Beliau berada di lapangan bersama-sama dengan kita. Itu menggambarkan satu keinginan untuk menata kembali bangsa kita. Beliau sebelum kami dilantik berceramah berkali-kali tentang statecraft, bahwa negara itu ada ada ilmunya, cara kita mengelolanya. Dan beliau konsolidasi. Tapi dalam pertemuan itu saya mengacungkan tangan dan saya berbicara dan saya katakan kepada teman-teman, kalau Pak Prabowo memakai kata konsolidasi, marilah kita sadari bahwa ini kembalinya komando. Bangsa ini hidup dalam tradisi komando yang cukup panjang. Komando ini dalam bahasa lama, orang mengkritiknya sebagai feodalisme atau apapun namanya, dengan segala macam tuduhan-tuduhan jelek kepada keinginan mengkonsolidasi bangsa. Saya katakan ini komando. Paling tidak tiga komando yang harus kita tegaskan. Pertama itu komando politik. Politik kita ini centang perenang. Politik kita ini politik liberal yang sebenarnya sudah terlalu banyak memakan korban konsolidasi nasional,
keharmonisan dan harmoni di antara anak bangsa, di antara pusat dan daerah, di antara timur dan barat, di antara suku dan agama itu centang perenang. Karena diadu oleh liberalisme yang liar, yang membolehkan kita saling menghina dan bertengkar terhadap hal-hal yang tidak signifikan. Nah, karena itu mumpung para politisi semuanya dan tokoh ketua umum partai politik ada di sini, saya bilang, mari kita ikut komando politik ini dalam pengertian kita fasilitasi prosedur kita berpolitik secara lebih baik. Ada godaan di dunia sekarang untuk ikut dengan cara China. Karena China itu negara yang terbesar sekarang ini mengeluarkan rakyatnya dari kemiskinan. Dalam satu generasi 700 juta orang Cina itu keluar dari garis kemiskinan dan semuanya sekarang punya rumah yang layak, bahkan perumahan di China itu ratusan juta oversupply, padahal penduduknya 5 kali lebih besar kita dan mereka pendapatan per kapitanya sekarang hampir 4 kali melewati kita, padahal kita merdeka pada hari yang pada saat yang sama dengan mereka, sehingga ada orang tergoda untuk menjadi otoriter, ya. Di sebelah kanan itu ada eh, Barat yang nampak tidak terkonsolidasi, demokrasi liberal sedang terhuyung-huyung, mereka masih berperang dan menyisakan jatuhnya moral mereka sebagai negara demokrasi karena membiarkan Israel melakukan genosida di Palestina dan Gaza dan sekarang merambah kepada negara-negara lain. Barat sedang kejatuhan nilai moral. Apakah kita harus memilih mereka? Tidak, kita punya jalan sendiri. Ini adalah penegasan jati diri saja. Politik Pancasila ini harus di-restore sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu. Sebab kita ini dipertengkarkan oleh hal-hal yang tidak-tidak. Dan apalagi sekarang ini, karena ada kebebasan sosial media dan sebagainya, seolah-olah ini jalan bagi kita untuk saling meniadakan. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi. Tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik? Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Padahal bagaimana ada situasi transisi yang baik sekarang yang disebut oleh video kita tadi itu. Kalau bukan Pak Jokowi menatanya dengan baik, membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan. Serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Nah, menurut saya ini yang memerlukan komando baru. Politik kita harus punya arah yang baik ya dan punya kemampuan konsolidasi untuk memiliki kekuatan. Yang kedua saya kira konsolidasi ekonomi. Pak, tidak bisa dihindari lagi bahwa Pak Prabowo adalah titisan dari keluarga koperasi. Keluarga yang memperjuangkan ekonomi rakyat, keluarga ekonomi Pancasila, dan beliau katakan berkali-kali dan bahkan terbuka menyerang ekonomi neoliberal yang memanjakan para pemilik modal dan kemudian mengizinkan pengerusakan opresi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi kepada basis-basis perekonomian rakyat. Pengusaha harus sadar, kita semua harus sadar, kita ini menjadi kaya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk sebuah tanggung jawab sosial. Sebab di tengah orang miskin, mana bisa orang kaya itu hidup tenang. Nah, komando ekonomi inilah yang sekarang ini mesti kita lihat sebagai satu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih masif. Paling tidak Pak Prabowo hanya ingin melakukan dua hal dalam ekonomi. Berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam, berhentilah mengacak-acak alam ini sambil tidak mau bayar pajak, tidak mau membayar cukai, dan bahkan pejabat-pejabat melakukan korupsi di atas pesta pora sumber daya alam ini seperti yang dilakukan VOC dulu. Ini kita minta dihentikan. Yang kedua, mari kita perpendek jarak kesenjangan. Karena itulah di bidang pangan beliau menganjurkan atau membuat kebijakan agar anak-anak diberi makan bergizi sejak awal. Sebab ini ancaman. Kalau yang bergizi dengan yang
bergizi terlalu lebar, maka yang akan menjadi orang kaya sudah jelas mereka yang sejak awal itu bergizi, dan yang akan menjadi miskin adalah yang sejak awal tidak bergizi, sebab otaknya tidak berkembang, ya, tulangnya tidak berkembang, saraf-sarafnya tidak berkembang karena kekurangan gizi, maka diberikanlah makan gratis. Lalu setelah itu dana desa diperkuat supaya ekonomi di desa lebih bergerak. Bahkan kami sekarang di Kementerian Perumahan sedang mendesain pembangunan desa, pembangunan perumahan desa dan renovasi dari rumah-rumah desa yang melibatkan seluruhnya elemen-elemen ekonomi desa, sehingga ini akan menyebabkan tumbuhnya perekonomian di tingkat desa kita. Jadi komando ekonomi ini adalah untuk mendisiplinkan kembali kita, gotong royong kita, kebersamaan kita sebagai bangsa. Yang terakhir adalah konsolidasi sosial. Saya kira orang seperti Pak Kiai Bakhtiar Nasir tahu bagaimana umat kita, rakyat kita, bangsa kita di bawah kacau balau, ya, penuh dengan kerawanan, ya, narkoba dan sebagainya banyak sekali. Ini waktunya secara sosial dan kita bersatu. Makanya terus terang Pak Bakhtiar, titip salam saya kepada teman-teman yang belajar agama. Menurut saya, ya, janganlah kita ini mau diadu domba dengan pemimpin-pemimpin politik kita yang baik. Ya. Saya mendengar sekali penyesalan orang-orang yang menyerang pemerintah karena ingin memberikan fasilitas pengelolaan lahan, IUP dan sebagainya kepada ormas-ormas, khususnya ormas Islam. Mereka menentang. Saya berbicara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, saya bilang jangan mau. Ini oposisi ngawur yang tidak mau, ya, umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Hentikanlah yang begini-begini. Organisasi Islam itu adalah ibu kandung dari Republik ini karena dia berdiri terlebih awal. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Saya kira ini mesti kita hentikan dan kita mulai konsolidasi sosial ini supaya tertata kembali masyarakat kita, sehingga seperti optimisme Partai Gelora, Indonesia akan segera terkonsolidasi menjadi kekuatan kelima dunia, menjadi negara yang dihormati. Pidato Bapak Presiden di D8 kemarin itu mungkin nggak enak didengar oleh sebagian dari pemimpin negara Islam. Sudahlah, kalau kita lemah, kita nggak dihormati. Kekuatannya cuma interupsi, cuma protes, cuma demonstrasi. Kita harus kuat, kita harus punya nuklir, kita harus menjadi kekuatan yang punya teknologi dan persenjataan yang kuat, baru dihormati. Dan untuk itu ya kita harus konsolidasi. Kalau terus-menerus kita bertengkar dan menganggap pertengkaran ini adalah kemewahan segala-galanya, kapan kita menjadi negara kuat dan kapan kita bisa bantu Palestina? Nah, kesadaran ini yang harus kuat di kita sekarang ini, memasuki tahun baru 2025 ini. Mudah-mudahan ini bisa kita sepakati dan kita gaungkan supaya ayo mari kita bersatu. Tidak ada niat dari pemerintah Pak Prabowo untuk mempersulit rakyat. Kemarin Pak Prabowo sampai berjam-jam di Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa pajak adalah instrumen negara untuk mengadilkan ekonomi. Yang menikmati ekonomi yang besar sebaiknya mendapatkan pajak yang lebih besar. Tetapi kepada rakyat yang di bawah dilindungi dengan keringanan pajak yang luar biasa dan subsidi yang luar biasa. Ini adalah jalan dari negara yang benar. Ya, saya kira tidak ada niat buruknya kepada rakyat dan karena itulah harus kita dukung secara luas dan secara masif. Itu aja mungkin. Terima kasih. Saya sengaja mengantarkan ini supaya ini menjadi narasi pembuka tahun baru kita sehingga kita betul-betul akan menjadi negara yang dipandang oleh seluruh dunia sekarang ini menjadi negara yang aman, yang tertib, yang damai, dan karena itulah banyak hal yang kita bisa lakukan di negara ini untuk membantu kemanusiaan sebagaimana cita-cita pendiri bangsa kita bahwa Indonesia akan menjadi tidak saja pemain dalam negeri, tapi pemain global. Dan kita sudah tunjukkan sejak awal berdirinya Republik ini. Indonesia menciptakan konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok dan sebagainya adalah cita-cita besar bangsa kita. Itu aja mungkin, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.